Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin Bapak Ibu rahimakumullah, di antara keistimewaan Ramadan dari beberapa yang sudah saya jelaskan, hari ini saya ingin menjelaskan keistimewaan berikutnya, yaitu dalam rangkaian hadis yang pernah saya sebutkan, fihi lailatun, di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam, khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Di bulan Ramadan ini ada satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dibagi tahun, 83 tahun 4 bulan. Semalam Andi nilai lebih bagus dari belum polo telok tahun 4 bulan. Sementara umur kita mungkin tidak nyampe. Jarang sekarang orang yang umurnya nyampe 80 tahun. Itu belum tentu umurnya diisi dengan kebaikan. Belum tentu. Nikmat luar biasa, peparing luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis itu lalu disebutkan, barang siapa yang terhalang untuk memperoleh kebaikan, ketemu dengan malam yang nilainya lebih dari 1000 bulan, ya berarti dia sudah terhalang, udah. Artinya namun orang ini kata pasti bisa terpangki serang Lailatul Qadar, ya sudah terhalang untuk bisa memperoleh kebaikan. Bapak dan Ibu, dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan bahwa man qama Lailatul Qadri, sampai sepaureng saya bekteh dekat Allah nang malam lebih bagus nilainya dari 1000 bulan, yang dalam referensi keagamaan itu dikenal dengan Lailatul Qadar. Barang siapa yang beribadah ya, pada malam Qadar itu imanan wahtisaban, semata-mata karena iman dan mengharap pahala dari Allah, mengharap ridha dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Beribadah pada malam Qadar itu boleh jadi dengan sholat yang memang disyariatkan, ya, sholat tarawih. Makanya banyak sebagian orang nikah dalam mencari Lailatul Qadar itu nambahi bilangan rakaatnya atau nambahi jenis bajeng. Ya, sholat witir misalnya 3 rakaat, ya tambah. Cuma sekali lagi ini di masyarakat kita repot, Pak. Kalau kita nambah, kita kan biasa senapa sholat witir. Kalau pas tambah nanti 5 rakaat, wah ini kegeridu. Apalagi mau ditambah kayak ditujuh, kan gitu. Ya. Ini perlu kesadaran bersama. Mungkin imam masih yang dikarep, makmum mata akarep, bahaya. Aku malam lobar jemaah. Lobar. Ya. Jadi kenapa? Beribadah pada malam Qadar itu, pada malam yang nilainya lebih dari 1000 bulan, lebih bagus dari 1000 bulan itu, boleh jadi dengan salat atau zikir. Istighfar, tasbih misalnya, atau doa
atau baca Quran. Sedekah, termasuk iktikaf. Iktikaf di masjid. Ya. Masjid-masjid kita itu hampir bisa dipastikan ada tulisan nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Tapi saya tidak yakin boleh saya i'tikaf. Belum. Ada tulisannya. Memang i'tikaf tidak harus malam. Tapi kalau di bulan Ramadan upayakan i'tikafnya itu malam. Nanti saya jelaskan apa yang dikerjakan oleh Nabi. Dalam sebuah riwayat disampaikan bahwa pada 10 terakhir dari bulan Ramadan, ya, atau pada malam-malam ganjil dari 10 terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah bersabda, iltamisuha, sareh, noko-no'i kalau bahasa Maduranya, selidiki, itu pantau. Malam Qadar itu ya di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Pantau di tiap-tiap tanggal ganjilnya. Malam Qadar itu, malam yang punya nilai lebih bagus dari 1000 bulan itu tidak tetap. Bentahunan itu tak tetap. Boleh jadi pada tanggal 21, boleh jadi 22, 23, 21, 23, 25, 27, atau 29. Ya bisa juga boleh jadi tidak di tanggal ganjil, tidak. Bisa saja. Dari riwayat Siti Aisyah, beliau berkata, Rasulullah nikah lebih meningkatkan kesungguhannya dalam beribadah. Artinya begini, kalau nilai kesungguhannya Nabi nikah ungguan. Nabi itu tidak pernah main-main dalam beribadah, enggak. Tapi Nabi meningkatkan volume ibadahnya itu pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, seta'akat hiya lainah. Artinya begitu masuk 10 terakhir dari bulan Ramadan itu beda. Volumenya beda. Bedanya itu apa? Bertambah. Kalau kita boleh jadi 10 terakhir beda. Bedanya apa? Apa bedanya kalau di kita? Berkurang. Terawihan itu malam-malam pertama, wah mungkin sampai pintu sana gitu ya. Tambah lama. Deki 10 terakhir kare bisa. Gitu. Si Atadarus juga gitu. Hari pertama sergap, nanti lama-lama sedikit. Itu bedanya. Kalau berdasarkan tuntunan itu 10 terakhir, 10 hari terakhir dari Ramadan itu ya volumenya bertambah, gitu. Semangatnya itu bertambah, kesungguhannya itu bertambah. Siti Aisyah berkata, Rasul bila telah memasuki 10 ya terakhir dari bulan Ramadan itu beliau menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah. Mengisi malam-malam Ramadan itu dengan ibadah. Artinya ngurangi sarena, ngurangi tidurnya. Ya. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan tidak tidur. Jadi Rasul itu tidak tidur pada malam-malam di bulan Ramadan itu adalah pada malam 10 terakhir. Ya. Wa aiqadha ahlahu, dan Rasul membangunkan keluarganya. Nah ini harus satu frekuensi. Kalau tidak satu frekuensi repot. Rasul dan istri Rasul ini satu frekuensi. Kalau kita boleh jadi tidak
tidak satu frekuensi. Kita mau bangun, begitu mau membangunkan keluarga, tafsirnya sudah beda. Gitu. Benih kuntanda manglo. Gitu. Wa kana ya'takifu fiha alaihi salatu wassalam waliban. Rasulullah seringkali iktikaf ya, di masjid itu pada malam-malam akhir dari bulan Ramadan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini dalam rangka apa? Dalam rangka kita ingin mengisi malam yang nilainya lebih bagus dari 1000 bulan itu diisi dengan ibadah. Gitu. Diisi dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Malam itu turun malaikat. Dalam ayat surat Al-Qadar itu disebutkan tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Jadi pada malam itu para malaikat turun di bawah komando malaikat Jibril. Menebar salam. Menebar salam. Rugi di saat malaikat itu datang, turun ke muka bumi ini, kitanya tidur. Atau kitanya melakukan pekerjaan yang tidak punya nilai ibadah. Main, misalnya. Atau melean yang tidak diisi dengan ibadah. Rugi. Mari Bapak dan Ibu, ya kalau bisa ayo hidupkanlah masjid ini, kalau bisa ayo. Gitu. Artinya pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, ayo hidupkan. Ada yang itikaf di masjid ini. Dari mulai selesai tarawih misalnya dilanjut, ya sudah silakan. Yang mau zikir-zikir, yang mau ngaji-ngaji, yang mau belajar agama, ya belajar agama, kan gitu. Yang mau sedekah, yang mungkin nganter ngasih ke yang iktikaf. Oh, ini luar biasa, luar biasa. Gitu. Ya ini harus dimulai. Gitu, ya. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam iktikaf. Iktikaf itu pekerjaan sederhana. Syaratnya apa? Syaratnya bersuci. Jadi kalau tidak bersuci tidak punya nilai iktikaf. Jadi orang yang iktikaf itu suci. Kalau dia batal, wudu getan, dia keluar wudu lagi balik. Artinya kalau dia iktikaf dalam keadaan dia batal, itu tidak punya nilai iktikaf. Inilah nilai yang terdapat di bulan Ramadan yang tidak terdapat di bulan-bulan yang lain. Artinya eman. Nanti keluar dari bulan Ramadan kita merasa menyesal. Karena dari beberapa keutamaan yang saya sebutkan dari tanggal 1 Ramadan itu tidak kita raih. Ada orang begitu masuk bulan Ramadan tidak puasa misalnya. Eman. Ada orang begitu masuk bulan Ramadan tidak tarawih. Ini ya, nikmat. Karena tarawih itu adanya hanya di bulan Ramadan. Ada orang begitu masuk bulan Ramadan tidak pernah meminta kepada Allah untuk dibebaskan dari siksa api neraka. Karena tiap malam Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan penghuni neraka. Sejumlah orang, gitu ya. Eman kalau kita di bulan Ramadan tidak berusaha mencari malam agung ya, yang nilainya lebih dari 1000 bulan. Mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah besok akan kita lanjutkan pada pembahasan yang lainnya.